kriterianya itu pertama harus lihat rekam jejak. Rekam jejak. Ya, karena terkait usia, ini kaum feodal ini kan selalu memanfaatkan bahwa yang tua selalu lebih baik dari yang muda nih. Iya. Sebaliknya kadang-kadang yang muda juga memanfaatkan itu bahwa yang tua sudah lemas, sudah tidak kuat. Setelah rekam jejak saya kira interaksi ya. Karena tanpa interaksi kita tidak bisa membuktikan rekam jejak itu. Sahabat Genta, Gema NTT Podcast, selamat berjumpa. Kali ini kita berbicara tentang dunia politik. Saya Aseri Hitugu, tuan rumah Genta Podcast. Saat ini kita sedang ada dalam suasana politik yang cukup hangat, pemilihan kepala daerah. Kita berharap pemimpin yang terbaik yang akan kita dapatkan, baik pada level provinsi, kota, maupun kabupaten. Nah, untuk itu, membahas topik ini sudah hadir pengamat politik, akademisi, Dr. Rudy Rohi, dosen Universitas Nusa Cendana, dan saya yakin Anda masih ingat, beliau ini adalah salah satu panelis pada debat presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang lalu. Baik, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Pak Rudy, apa aktivitasnya sekarang selain mengajar tentu saja? Ya, jadi sementara seperti biasa, kalau lagi off mengajar kita optimalkan di riset dan seminar dan diskusi-diskusi hasil-hasil riset bersama teman-teman jejaring peneliti dan akademisi. Ya, sebagai dosen ilmu politik tentunya Pak Rudy Rohi mengikuti perkembangan menuju pilkada saat ini ya. Ya. Kita menuju pilkada dalam situasi NTT yang masih terbelenggu dalam tanda petik terbelenggu dalam kemiskinan, kemudian stunting juga masih, dan juga perdagangan orang. Ya, karena itu melalui pemilihan kepala daerah ini kita berharap benar bisa lahir seorang pemimpin yang setidaknya bisa membuat kita sedikit lebih baik dari yang lalu. Ya, sebagai akademisi, Pak Rudy, pemimpin ideal seperti apa yang mestinya itu kita dapatkan kali ini? Iya, saya kira sebenarnya sederhana ya. Pemimpin ideal itu pemimpin yang gambarannya itu sesuai dengan imajinasi rakyat ketika memilih. Walaupun kemudian nanti apa pilihannya salah atau benar itu kemudian, tapi mari kita coba teropong imajinasi rakyat, warga negara atau warga NTT. Imajinasinya kan sederhana, menyelesaikan persoalan, dan ketika memilih pemimpin itu kan dikasih otoritas untuk membuat kebijakan yang nanti ujungnya menyelesaikan persoalan yang diimajinasikan oleh warga yang atau rakyat yang memilihnya. Nah, cuman celakanya hari ini itu tidak tersambung antara imajinasi rakyat yang memilih pemimpin dan pemimpin yang terpilih itu tidak nyambung. Akhirnya misalnya imajinasi sederhana rakyat itu persoalan perdagangan orang selesai. Ya. Persoalan kemiskinan selesai, stunting selesai. Tapi kita harus tahu bahwa perdagangan orang, stunting dan kemiskinan itu kan hanya merupakan output dari sebuah gunung es gitu, puncak gunung es yang mana yang harus diselesaikan itu adalah bangunan gunung es itu, bukan puncaknya. Nah, sejauh ini pemimpin kita itu belum sampai pada titik itu. Kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu kebijakan-kebijakan yang satu kapasitas evidence base-nya itu lemah, artinya berbasis bukti, sehingga cenderung menjadi kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepentingan politik gitu. Itu masih sangat kuat. Masih sangat kuat, masih sangat kuat. Yang kedua kemudian dalam prosesnya juga dengan waktu periode politik yang pendek itu juga kemudian membuat pemimpin yang tidak bisa berlari cepat ya agak susah untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks. Ya. Tadi Pak Rudy mengatakan persoalannya itu ialah tidak nyambung antara harapan masyarakat dengan pemimpin yang akan dipilih. Betul. Ya, sebenarnya penyebab utama sehingga tidak nyambung itu apa? Ya, saya kira ini agak panjang ya jawabannya untuk ini. Pertama itu kan urusan pembangunan politik. Kita ini tidak ada politisi yang melakukan pembangunan politik
Di dalam pembangunan politik itu kan ada satu pendidikan politik. Ya. Pendidikan politik itu selama ini kan kita tahu sekedar untuk meningkatkan partisipasi dalam kontestasi elektoral. Tapi ada pembangunan politik, bahwa ada mental dan kapasitas literasi yang perlu ditingkatkan di dalam masyarakat kita, dan itu menjadi tugas dari para politisi, tugas dari kita semua. Celakanya yang terjadi, para politisi kita hari ini ketika berebut kursi, berebut kekuasaan, yang terjadi adalah mereka tidak melakukan pembangunan politik warga negara atau masyarakat atau rakyat. Yang mereka lakukan adalah bagaimana memperdayai rakyat supaya mereka dapat suara. Jadi bukan memberdayakan tapi memperdayai. Ya. Jadi tipis-tipis bedanya. Betul. Kalau kita memberdayakan itu kan orientasinya terbangun sebuah kapasitas politik warga. Tapi kalau kita memperdaya itu kan yang ada adalah warga itu memberikan suara tanpa tahu ini ujungnya di kemana. Maka itu tidak heran kalau misalnya politik uang, politik identitas, politik retorika dan seterusnya itu tetap menguat. Gitu. Nah itu persoalan yang kita hadapi. Money politik ini masih demikian kuat. Kampanye hitam juga masih ada seperti itu. Nah bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat supaya tidak terjebak dalam hal negatif itu, politik uang dan kampanye hitam, tapi bisa memilih secara objektif, sesuai hati nurani, sesuai bacaan yang objektif lah dari masyarakat. Ya, jadi kalau bicara itu maka alatnya adalah pembangunan politik. Dan pembangunan politik itu tidak bisa dibangun dalam 5-10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses itu juga dibutuhkan sebuah konsep atau ideologi berpikir, ideologi bermimpi untuk berbangsa dan bernegara itu seperti apa, berwarga sebagai entitas itu seperti apa. Nah itu dibutuhkan. Nah hari ini dua itu kan tidak ada. Kita selalu melakukan perebutan kekuasaan yang jangka pendek 5 tahun gimana dapat suara. Yang berikut ideologi itu menjadi tidak penting. Ideologi ini kan bukan urusan bahwa diletakkan secara fanatik pada kutub berbeda, tidak begitu. Ideologi ini kan kerangka kita berpikir, berimajinasi bahwa kita mau hidup bersama itu dalam konsep apa. Di masa depan itu kita mau jadi seperti apa. Nah itu kan mestinya yang perlu kita punya. Terus kita mau mencapainya dengan cara apa. Nah itu yang tidak ada hari ini. Cenderung warga negara itu dicekoki dengan cara berpikir yang satu, jalan pintas. Padahal salah satu tugas partai politik itu sebenarnya adalah pendidikan politik. Betul sekali. Kita sudah sekian tahun ada di era reformasi yang kita berharap situasi menjadi lebih baik. Betul Ternyata sekali. belum. Betul. Jadi ini yang saya ngomong ini ya terkait dengan partai politik ini. Saya ngomong mungkin sudah sekitar hampir 15 tahun. Saya selalu ngomong ini untuk dalam diskusi-diskusi revisi undang-undang partai politik dan pemilu itu saya sering ngomong ini saya selalu bilang gini, satu-satunya lembaga demokrasi di negeri ini yang tidak bisa dikontrol dan diawasi itu partai politik. Partai politik itu hanya bisa dikontrol dan diawasi 5 tahun sekali oleh konstituen, oleh pemilih. Itu pun dengan keterberdayaan pemilih yang sangat rendah, karena mereka tidak punya kemampuan melakukan analisa politik, melakukan pilihan-pilihan politik yang sesuai dengan kapasitas rasional mereka. Yang terjadi kan cuma rasionalisasi. Nah, maka itu sebenarnya ke depan partai politik ini perlu diatur untuk dia sifatnya konstruktif bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa Indonesia. Yang saya maksud itu gini, partai politik itu harus dikasih indikator kinerja. Indikator kinerja itu sederhana. Jadi kalau dulu saya menyebutnya partai politik itu harus diaudit. Diaudit lalu kita tahu titik berangkatnya dari mana dan kita berikan dia target dan sasaran. Nah target dan sasaran ini yang kita ukur sebagai indikator kinerja politik dan demokrasinya partai politik. Misalnya gini, pemilu itu kan 5 tahun sekali. Taruhlah setelah pemilu, paling lama 6 bulan setelah sebuah hajatan pemilu, partai politik itu wajib memasukkan kerangka kerja mereka selama 1 sampai 4 tahun ke depan. Dan kita buat evaluasi reguler selama 3 kali. Misalnya di tahun pertama, rencana aksi, rencana kerja dan target serta sasaran yang dimasukkan oleh partai politik itu di tahun pertama itu diperiksa, diaudit. Apakah dia sudah mencapai target dan sasaran itu? Tidak. Kalau belum dikasih peringatan. Nah nanti kinerja target dan sasaran serta substansi dari kinerja partai politik itu kita kemudian harus kasih juga warnanya, misalnya pembangunan politik,
penguatan karakter bangsa, nasionalisme, pendidikan kewargaan dan seterusnya. Oke. Nah, Itu perlu menarik, diukur. menarik Pak Rudi. Tapi persoalannya begini, siapa yang mesti menyusun kinerja itu? Ya, Ya, menyusun kinerja. Siapa yang mesti menilai? Kalau itu diatur dalam undang-undang kan yang buat undang-undang betul mereka. sekali. Gitu. Betul. Dan itu memang sebuah pertanyaan yang sampai hari ini tidak terjawab. Tapi kira-kira begini, memang rutenya agak panjang ini kalau kita mau mengontrol apa yang seperti saya bilang tadi. Bahkan saya membayangkan kalau di tahun keempat itu ada evaluasi partai politik dan dia tidak memenuhi indikator kinerja, maka dia tidak boleh ikut pemilu. Nah, jadi saya bayangkan. Cuman gini, untuk sampai ke sana kita memang butuh tekanan kekuatan masyarakat sipil. Karena itu masyarakat sipil harus sadar betul bahwa mereka punya peran penting untuk ini. Ya. Nah, kalau masyarakat sipil misalnya mampu mengkonsolidasikan kekuatan kewargaan, dan kekuatan kewargaan itu akan mengancam untuk menghakimi partai politik kalau mereka tidak mau dikontrol dengan indikator kinerja politik dan demokrasi, maka itu akan baik. Oke. Cuman hari ini kan jadi masalah. Teman-teman aktivis masyarakat sipil juga tidak terkonsolidasi baik karena urusan ekonomi, urusan donor, urusan sosial, urusan politik dan seterusnya. Dan itu yang membuat memang kita juga sulit. Oke. Nah, dalam situasi carut marut seperti itu, ya partai politik belum bisa menunjukkan peran secara maksimal, pendidikan politik khususnya, kita sudah berhadapan dengan pilkada ini. Betul. Ya, pemilu sudah selesai, sekarang pilkada. Sebagai akademisi, Anda Dr. Rudi Rohi, kira-kira bagaimana sih memberi pencerahan bagi masyarakat? Seperti inilah kriteria yang harus masyarakat pilih kalau kita mau keluar dari persoalan selama ini di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi pertama gini, kriterianya itu pertama harus lihat rekam jejak. Rekam jejak. Ya, karena kita tidak bisa, orang menjanjikan apapun, kita tidak bisa memegang itu kalau tidak ada patokannya. Dan patokannya cuma satu, rekam jejak. Jadi kalau apa yang dijanjikan itu tidak sesuai dengan rekam jejaknya, bisa kita pastikan agak sulit. Nah, yang kedua, coba kita lihat antara cara dan kemampuan berpikirnya dan tindakannya. Saya kira kita kan kalau orang-orang dewasa hari ini, anak-anak hari ini, dari cara seseorang menyampaikan pikirannya atau cara dia berbicara saja, itu bisa menunjukkan kapasitas dan kemampuan dia. Nah, jadi bukan ukuran usia misalnya, walaupun termasuk pendidikan, walaupun itu juga penting. Saya kira gini, ini kalau bicara usia ya, saya balik ke sejarah lah, karena tadi saya ngomong rekam jejak. Kita tahu bahwa Indonesia itu lahir justru kritik terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ketika Indonesia ini kan antitesa dari negara-negara bangsa yang ada di Eropa itu, bahwa ketika negara bangsa ada di Eropa itu, mereka lahir karena mereka dijajah dan mereka merasa punya nasib yang sama, punya kehendak yang sama. Kita itu kan tidak. Kita itu punya yang namanya tanah dan air yang sama. Kita memang dijajah dan kita mau merdeka, tapi yang membedakan kita dengan mereka itu adalah kita punya tanah dan air yang sama. Dan karena itu Bung Karno itu bersama teman-temannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan sebuah konsep ideologi yang justru ingin membebaskan tanah dan air ini untuk menjadi milik semua orang yang tinggal di atasnya. Nah, dulu ada dua persoalan ini terhadap tanah dan air ini. Tanah dan air ini dikuasai oleh dua kekuatan. Kekuatan ke dalamnya itu feodalisme, kekuatan keluarnya itu kolonialisme. Dan kita dijajah oleh dua kekuatan ini. Nah, terkait usia, ini kaum feodal ini kan selalu memanfaatkan bahwa yang tua selalu lebih baik dari yang muda nih. Sebaliknya kadang-kadang yang muda juga memanfaatkan itu, bahwa yang tua sudah lemas, sudah tidak kuat. Saya kira ini cara berpikir yang perlu kita luruskan, bahwa usia itu tidak menentukan seseorang itu lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Orang yang menjadi tua itu tidak selamanya dijamin bisa lebih arif dan lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih progresif dari mereka yang muda. Mereka yang belum berpengalaman juga ya belum tentu mereka lebih rendah atau kurang dibanding yang lain. Ini kan semua tergantung proses belajar, proses dari hidup dan sekolah selama ini kira-kira. Jadi menurut Anda Pak Rudi, salah satu kriteria utama yang harus dilihat oleh masyarakat adalah rekam jejak. Betul. Apalagi setelah itu? Setelah rekam jejak saya kira interaksi ya. Karena tanpa interaksi kita tidak bisa membuktikan rekam jejak itu. Ya, bisa lebih konkret interaksinya seperti apa? Saya kira
interaksi ini bisa kita lihat hari ini kan sudah canggih ya, sudah maju, begitu banyak media sosial. Ya. Nah, teman-teman pemilih warga itu kan bisa berinteraksi dengan orang-orang ini kapan saja dan lewat media sosial. Oh iya. Dengan direct direct kontak langsung seperti ini kita bisa lihat. Direspon atau tidak, cara meresponnya seperti apa. Itu jadi bagian karena begini. Kalau warga yang sebenarnya itu diletakkan sebagai pemegang kedaulatan, pemilik kekuasaan, itu berkomunikasi dengan calon penguasa, yang nanti pemimpin yang nanti dikasih kekuasaan rakyat ini. Kalau misalnya di proses awal interaksi saja dia sudah tidak meletakkan rakyat pada posisi subjek, maka pasti ketika dia memimpin, dia memenangkan sebuah pertarungan, dia akan meletakkan rakyat tetap pada posisi objek. Ya, tetapi kalau kita lihat kan biasa dalam proses menuju pilkada ini atau pemilu yang lalu, kan tiba-tiba banyak orang berubah menjadi baik ya. Betul. Yang tadinya mahal senyum jadi murah senyum. Betul. Ya, ketemu cipika seperti itu. Nah, ini kan jadinya sulit bagi masyarakat menilai apakah ini memang baik betul atau baik yang dibuat-buat. Nah. Ya, saya kira itu manfaatnya rekam jejak. Rekam jejak itu untuk memvalidasi apa yang kita lihat hari ini, proses interaksi yang kita bangun hari ini. Itu kita bandingkan dengan rekam jejak. Tapi juga saya kira ada yang kedua ya. Yang ketiga itu saya kira pola kerja politik calon-calon pemimpin ini juga bisa kita pelajari. Jadi ini tidak terlepas satu-satu tapi saling kait mengait. Saling kait mengait. Karena gini, karakter dan cara pikir seseorang itu akan terbaca di dalam pola kerja politiknya. Ya. Itu gampang sekali itu membaca seseorang. Jadi kalau misalnya pola strategi dan kerja politiknya itu sudah politik uang, politik identitas, ya kita pasti sudah tahu bahwa ujungnya kemana kita sudah tahu bahwa dengan model-model seperti ini feodalisme dan klientelisme, nah ini yang terakhir yang disebut klientelisme ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Feodalisme itu kemudian hanya akan membatasi ruang kerjasama antara usia tua dan usia muda, sedangkan klientelisme itu akan semakin tidak menyelesaikan persoalan korupsi dan kemiskinan. Karena kemudian sumber daya negara hanya diakses oleh segelintir elit dengan pintu sang politisi tadi. Ada satu yang menarik, tadi Bung Rudi sudah singgung sedikit di ujung. Kalau kita lihat fenomena menarik di negara kita setelah reformasi gitu ya. Ada begitu banyak kepala daerah yang memulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan buruk. Ada begitu banyak yang kemudian tersangkut kasus korupsi. Ya, apa ada kaitannya dengan itu tadi? Ya, ini kebetulan saya semalam diundang teman-teman KPU RI untuk nonton bareng launching film Tepatilah Janji. Ini film dibikin oleh KPU, disutradarai oleh Gari Nugroho gitu untuk sosialisasi pilkada. Saya mohon maaf, saya tidak ini film gratis ya, tidak berbayar sehingga saya berani ngomong. Kalau berbayar berarti ini promosi, ini tidak. Ini film untuk sosialisasi pilkada karena ini topiknya pilkada. Jadi ini sebenarnya mau menjelaskan tentang pendidikan politik gitu. Bahwa hari-hari ini banyak orang baik yang maju menjadi politisi, jadi tidak semua buruk ya. Orang baik maupun orang buruk yang maju atau jelek maju sebagai politisi dan misalnya maju dalam pilkada misalnya di caleg dan seterusnya, mereka ini memenangkan pilkada tapi mereka disandra oleh kekuatan-kekuatan pemodal gitu loh. Ya, mereka disandra oleh kekuatan pemodal yang kemudian mereka itu pada saat membuat kebijakan, pada saat mereka memegang otoritas membuat kebijakan itu sangat tidak merdeka karena mereka sangat bergantung pada tekanan yang ada dari para pemodal. Nih, saya bilang kita tahun pemilu pilkada kita mahal ya. Tidak ada yang murah. Itu kenapa politik uang tetap hidup. Tidak ada satupun politisi kita yang latar belakang birokrat, kayak latar belakang kontraktor itu mampu membiayai pilkada. Maka pasti bohirnya, sebutannya biasa bohir. Bohirnya itu pasti pengusaha-pengusaha besar. Dan pengusaha besar itu kemudian mereka mengeluarkan uang sekian puluh miliar, belasan miliar, puluhan miliar itu dengan kembalian yang juga berkali lipat. Nah, instrumen apa yang digunakan untuk mereka mendapatkan kembalian ini, biaya politik?
kebijakan. Ya, ya. Dan kebijakan yang dihasilkan seorang pemimpin terpilih itu dalam banyak kesempatan itu hanya menunjukkan dua hal atau mengakibatkan dua hal. Satu, kebijakan itu tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Tapi yang kedua kemudian juga berimplikasi atau berdampak pada personality dari sang pemimpin, kasus korupsi misalnya dan seterusnya. Karena memang dia harus membayar ini. Ya, ya, ya. Nah celakanya sulit kemudian kita mendapatkan sebuah proses pilkada memilih pemimpin itu yang yang kemudian memang tanpa uang, yang murah. Ya, ya. Itu kenapa saya sering ngomong juga bahwa elektabilitas tidak cukup. Logistik juga menjadi faktor penting. Ya, elektabilitas tidak cukup, cerdas tidak cukup, dikenal saja tidak cukup seperti itu. Betul. Ya, bisakah kita katakanlah ada semacam jalan tengah dari kondisi ini? Oke lah, dia punya kapasitas sebagai calon kepala daerah, tetapi secara ekonomi tidak kuat. Ya, ini saya mau menyapa pemirsa atau pendengar Genta ini dengan dengan sahabat Genta. Oke, ini gini sahabat Genta. Saya kira memang kapasitasnya tidak cukup. Ya, kalau saya mengutip beberapa teman saya seperti yang sering muncul di televisi itu, kapasitas tidak cukup, elektabilitas tidak cukup. Ya. Dibutuhkan isi tas dan saya dan saya tambah satu itu infrastruktur. Jadi kita punya uang, kita punya kapasitas, kita punya elektabilitas tinggi, tapi kalau kita tidak punya jejaring yang kuat, selesai. Nah, dalam banyak kesempatan ini yang paling penting itu infrastruktur dan logistik. Dan saya kira yang paling penting infrastruktur, karena infrastruktur harus ada dimanapun. Tanpa infrastruktur semua itu bisa ambruk. Nah, sejauh ini misalnya banyak pemimpin-pemimpin kita yang bagus-bagus, tapi karena tidak punya infrastruktur maka sulit. Ya. Sehingga walaupun misalnya dia menang dengan murah misalnya, tapi setelah itu mimpi-mimpi yang diletakkan di pundaknya untuk diwujudkan itu tidak bisa menjadi nyata karena tidak ada infrastruktur. Artinya serba salah juga begitu. Salah Jadi juga. Kalaupun terpilih tetapi tidak dukungan di belakang tidak kuat, ya lemah juga. Infrastruktur untuk mewujudkan mimpi itu tidak ada, tidak mungkin. Punya uang banyak juga tidak bisa. Oke. Ada satu lagi fenomena menarik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Misalnya gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, memulai dengan kelihatan kompak, mesra sekali begitu. Tetapi mungkin tahun kedua masih kompak. Tahun ketiga ini sudah mulai berseberangan. Ya, malah sudah pasang ancang-ancang nih untuk periode berikutnya seperti itu. Ya, ini kan pasti akan mengganggu juga terhadap roda pemerintahan begitu. Ya, ini sebelum saya jawab saya tanya dulu. Ini untuk sahabat Genta ini saya jawab yang jujur atau saya jawab yang normatif gitu. Ya. Genta ini kan hadir juga untuk mencerdaskan mencerdaskan masyarakat. Jadi jawablah dengan jujur. Saya ingat catatan ketika Pak Gamawan Fauzi masih menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia menyebutkan di Indonesia ini hanya 3% bupati dan wakil bupati yang maju kembali sebagai pasangan yang sama. Yang lain itu pasti memilih jalan masing-masing. Jadi ini saya jawab menjawab dengan jujur tapi berdasarkan riset. Jadi gini, dalam banyak kesempatan bupati dan wakil bupati itu kan sebenarnya hasil dari sebuah koalisi partai. Dan ketika mereka berdua itu hasil dari koalisi partai dan mereka memenangkan sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah, maka sebenarnya mereka dua ini merepresentasikan partai. Karena mereka merepresentasikan koalisi partai, maka disitulah setelah mereka memenangkan pertarungan, satu menjadi bupati, satu menjadi wakil bupati, terjadilah pembagian coupling untuk mengakses sumber daya negara. Sumber daya negara macam-macam, salah satunya uang, kedua kebijakan, otoritas dan seterusnya. Nah, pada saat mereka mengakses sumber daya negara inilah, kalau sejak awal mereka itu tidak punya metode berbagi yang clear, maka sudah pasti gontok-gontokan. Dan celakanya dalam banyak kesempatan memang banyak pasangan-pasangan seperti ini tidak sejak awal clear dengan urusan kesepakatan. Apakah dua pisang itu dibagi satu orang satu, atau jangan-jangan dua pisang itu satu pisang dipatah dibagi dua, satu pisang dipatah bagi dua. Kalau patahannya agak berbeda sedikit, itu udah konflik. Malah konfliknya itu di kasus tertentu bisa konflik fisik ternyata.
Betul. Iya, konflik fisik. Tentu ini mengganggu kita ya. Kita kembali ke yang mencari pemimpin untuk Nusa Tenggara Timur. Iya. Jadi saran Anda, Pak Rudi, sebagai akademisi ya, dengan sejumlah pengalaman berkecimpung dalam dunia politik, bagi para calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah yang sedang berkontestasi, sedang berproses ini, begitu. Terlepas dari tujuan politik itu, orang masih percaya hanya untuk kekuasaan. Tetapi ujung kekuasaannya itu kan sebenarnya kesejahteraan masyarakat, seharusnya seperti itu. Bagaimana supaya tujuan itu bisa dicapai oleh para calon-calon, para kandidat ini? Iya, kalau para kandidat saya kira tidak bisa semuanya saya himbau ya, karena hari ini mereka sudah tenggelam dalam sebuah ruang pertarungan perebutan kekuasaan yang fokus mereka itu tidak ada lagi yang lain selain memenangkan pertarungan. Ya. Tetapi kira-kira kalau kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat itu kalau bisa saya himbau gitu. Saya kira memilihlah dengan menggunakan mata dan hati dan pikiran ya. Jadi jangan hanya mata gitu kan. Jadi kita sebenarnya kan gini loh, masyarakat kita ini kan gampang, mereka ini punya kemampuan menilai orang. Ya. Gitu, mereka punya kemampuan menilai orang. Buktinya kita tahu bahwa gosip tentang seseorang itu sangat mudah, cepat sekali. Ya. Nah, yang kayak gitu juga ini sebenarnya bisa mereka gunakan untuk menilai calon-calon pemimpin ini. Ya, ya. Nah, cuman sekarang gini, mereka punya alat yang cukup lengkap, ya, Android dan lain sebagainya, media sosial cukup banyak. Mereka ini punya media informasi untuk mendapatkan informasi. Mereka punya media informasi untuk berinteraksi juga. Tetapi ada yang satu ini persoalan kapasitas memvalidasi informasi atau kapasitas menyampaikan informasi. Nah, karena itu saya kira kelompok-kelompok warga ini perlu dikuatkan. Kelompok-kelompok warga, teman-teman di setiap penjuru daerah itu kalau bisa membangun simpul-simpul warga yang bisa mendiskusikan terus-menerus, minimal bukan kalau mendiskusikan mungkin terlalu formal. Tapi dalam obrolan keseharian itu mereka membedah semua nih calon-calon. Kalau mereka bedah, mereka akan menemukan pada titik tertentu ini mereka pilih. Dan catatan akhir saya, kalimat terakhir saya, jangan memilih orang yang datang dengan memberikan sesuatu atau janji sesuatu, tapi memilihlah orang yang memang dipilih karena Anda teman-teman menganalisis, membacanya berdasarkan rekam jejak, berdasarkan kriteria-kriteria untuk kesejahteraan kita bersama. Tapi kan masa-masa sekarang ini kan memang masa membuat janji nih, mengumbar janji malah. Betul. Nah, bagaimana nih menilai janji-janji itu? Saya kira ini juga menarik. Ini janji ini kan sebenarnya kita bisa ukur ya. Janji mana yang bisa diwujudkan, mana yang tidak bisa diwujudkan. Kalau misalnya gini, ada seorang calon wali kota misalnya, menjanjikan akan menyelesaikan persoalan sekolah dari SD sampai SMA misalnya. Ini sudah jelas dia berbohong nih. Karena kewenangan wali kota itu tidak sampai SMA. Atau misalnya saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan sampah di sekian banyak sungai dan kali mati yang ada. Ini juga harus diteliti baik-baik karena DAS itu bukan jadi kewenangan dan seterusnya. Intinya yang kayak gitu. Cuman yang gini memang warga umumnya tidak paham. Karena itu teman-teman yang di sekitarnya bisa, atau mungkin bisa yang lain yang sifatnya lebih psikologis dan sosial. Gitu. Tadi Pak Rudi sebagai akademisi Undana mengatakan bahwa tidak dalam kapasitas untuk memberi masukan lah bagi para caleg ini. Tapi bagaimanapun juga para caleg ini kan sebagian besar itu calon kepala daerah secara umum ya. Semua itu adalah mungkin rata-rata adalah alumni perguruan tinggi. Artinya mestinya perguruan tinggi juga punya tanggung jawab moral untuk memberi arahan lah, katakan kira-kira seperti itu, memberi bekal lah. Ya, bekal seperti apa yang kira-kira bisa diberikan oleh supaya NTT lebih baik gitu. Kota Kupang lebih baik, kabupaten lain lebih baik. Ya. Saya kira pertama begini. Pertama, susunlah program program kerja itu yang menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya kontekstual. Bukan persoalan-persoalan yang sifatnya kontraktual.
Itu harus dibedakan ya. Bukan kontraktual. Ya, jadi persoalan kita ini jadi program kerja yang menyelesaikan persoalan yang kontekstual, bukan yang kontraktual. Itu penting. Ya. Yang kedua juga kemudian program-program yang disusun itu kalau bisa memang diwujudkan dengan membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya. Sehingga pembangunan itu bisa terawasi, semua program kerja itu bisa terawasi, penggunaan anggaran negara terawasi, tapi juga sekaligus pada saat yang sama bisa berkelanjutan. Kenapa? Karena pada periode berikut ada pemimpin yang baru yang menyusun program, itu warga yang berpartisipasi bisa mengingatkan. Jadi ini ada keberlanjutan. Jangan kita ngomong keberlanjutan tapi isinya kosong. Ya, ini singkat saja, membuka ruang partisipasi ini yang sulit. Ya, ketika masa kampanye calonnya yang mengunjungi rumah ke rumah, ketemu tokoh AB, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Giliran sudah jadi sulit ditemui. Ya bagaimana ruang partisipasi bisa ada? Betul. Maka itu gini, ruang partisipasi itu yang sifatnya domestik, yang sifatnya private itu gunakan saja media sosial, tidak perlu datang ke rumah atau gunakan saja acara-acara sosial seperti seperti kedukaan atau peristiwa-peristiwa pernikahan, kumpul keluarga dan seterusnya itu. Tapi ada satu yang saya kira perlu, ada beberapa, bukan satu, ada beberapa yang perlu diinstitusionalisasi terus-menerus. Misalnya gini, warga itu harus menuntut misalnya proses pembuatan kebijakan itu memang dari bawah. Misalnya musrenbang. Kan ada pramusrenbang, ada musrenbang des dan seterusnya. Itu ruang-ruang institusi bukan dalam bentuk organisasi tapi institusi dalam bentuk aktivitas yang tidak boleh hilang. Bahkan jangankan hilang, dalam prosesnya sekalipun itu harus memberikan ruang partisipasi yang sifatnya substantif. Artinya orang terlibat untuk menyampaikan secara substantif. Yang berikut, hasil dari musrenbang itu juga harus dikawal di setiap tingkatan. Selama ini kan setelah tiap tingkatan selesai dibiarkan. Setelah dibiarkan maka hasilnya di bawah itu akan berbeda dengan di atas. Termasuk menggunakan instrumen-instrumen kehidupan berdemokrasi yang ada, misalnya dengar pendapat dengan DPR, DPRD, misalnya juga bila perlu kalau memang memungkinkan untuk demonstrasi, saya sih kalau sudah tidak didengar dengan cara yang baik-baik, demonstrasi saya kira bukan hal yang tabu dalam negara demokrasi. Itu kan diatur juga dalam undang-undang. Betul. Buka ruang. Ya baik. Ya, sahabat Genta, ya kita memang berharap pemilihan kepala daerah ya di mana saja ya di Nusa Tenggara Timur ini bahkan Indonesia secara keseluruhan yang prosesnya sementara berjalan ini pada akhirnya akan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar ya istilah yang lagi populer itu amanah. Kira-kira seperti itu. Setidaknya mampu membawa daerah itu lebih baik dan salah satunya yang disarankan oleh tamu kita Dr. Rudy Rohi, akademisi Undana adalah rekam jejak, kemudian juga perhatikan interaksi sosialnya selama ini. Ya, kita berharap kita menjadi pemilih yang cerdas, karena dengan menjadi pemilih yang cerdas, itu sudah merupakan salah satu langkah untuk mencapai NTT yang lebih baik. Baik, terima kasih Dr. Rudy Rohi, akademisi Universitas Undana, pengamat politik. Terima kasih sudah hadir dalam Gema NTT Podcast kita. Terima kasih Pak Asyar. Ya. Baik, saya Aseri Hitugu, tuan rumah Genta, Gema Nusa Tenggara Timur Podcast. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.